Halo teman-teman, di video ini aku akan menunjukkan teman-teman bagaimana caranya memodelkan struktur baja sederhana seperti yang ada di gambar ini. Jadi ini sebenarnya tampak akhir ya teman-teman, tampak akhir dari struktur baja yang difungsikan sebagai gedung pertemuan dua lantai. Ini kita ke denahnya aja langsung. Ini di denahnya eh, bisa beda-beda ya teman-teman. Jadi ini tergantung dari bentang yang didapatkan dari untuk masing-masing kelompoknya, tapi nanti bisa disesuaikan aja. Tapi untuk contoh ini akan digunakan em, tentang arah X yaitu 6 meter. Jadi di grid X ini ada 3 ABC, masing-masing jaraknya itu 6 meter. Terus grid Y itu ada 5, jarak antar gridnya 5 meter. Nah, untuk tampak elevasinya itu ada 3 lantai, lantai 1 sama lantai 2 itu ada balok, sedangkan lantai 3 ini sebenarnya cuma untuk atapnya ya teman-teman. Ini jaraknya kalau yang kolom ini 3 meter tingginya, kalau yang atap 1,5 meter. Nah, sebenarnya ini cukup mirip ya, agak mirip dengan tubes beton kemarin. Itu teman-teman perlu ngebuat dulu grid elevasinya berapa, terus nanti define material, define penampang, terus digambar elemennya. Cuma bedanya kalau di beton kan kita biasa cuma pakai balok, kolom, pelat ya. Tapi kalau di struktur baja ini dia ada elemen-elemen lainnya, yaitu ada rafter, gording, pengaku atap, truss, bracing. Jadi itu tuh elemen apa sih? Nah, mungkin kalau teman-teman lihat di sini ya, kalau balok kolom kan harusnya udah tahu balok tuh yang horizontal, kolom tuh vertikal, terus balok anak tuh yang ini dia horizontal tapi dia menumpunya ke balok balok induk atau balok utama. Setelah itu elemen baru yang pertama tuh adalah truss. Jadi truss itu ada yang elemen yang ada di dalam segitiga ini. Nah, ini ada 5 ya trussnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi ini disebut sebagai truss. Terus untuk ini yang diagonal. Jadi diagonal yang berada di atas truss ini disebut sebagai rafter. Nah, kalau pekaku atap itu tuh ada di antara oh ya, untuk truss dan rafter ini itu berada di atas balok induk. Nah, kalau ini untuk tampak balok anaknya, itu yang segitiga ini, yang diagonal ini, namanya bukan lagi rafter, sekarang namanya menjadi pengaku atap. Jadi sebenarnya ya fungsinya kurang lebih sama lah kayak balok anak. Kalau balok anak itu kan dipasang biar bisa mengontrol lenutan akibat bentang balok yang terlalu jauh kan. Ini sama, ini pengaku atap dipasang buat menjaga lenutan di pelat atap karena jarak antar rafter itu jauh. Kira-kira gitu. Nah, em, untuk dari masing-masing kuda-kuda ini, jadi ini kalau satu kesatuan segitiga ini disebut sebagai kuda-kuda. Kuda-kuda ini disambungkan oleh suatu batang horizontal. Ini disebut sebagai gording. Nah, jadi ini segitiga pertama itu digabung eh, ke segitiga kedua itu digabung oleh suatu gording. Terus disambungkan lagi sampai ujung. Nah, jadi itu kurang lebih seputar elemen yang ada di atap. Sekarang eh, tadi udah apa ya? Tadi itu kolom kan udah tahu, balok anak udah tahu, rafter, gording, paku atap udah, truss juga udah, tinggal bracing. Nah, kalau bracing itu yang ini teman-teman. Jadi bracing itu biasa dia terletak di sistem rangka di antara balok kolom. Ini fungsinya untuk menahan beban lateral. Jadi ini sebagai tambahan, ini sistem struktur yang teman-teman gunakan sebenarnya ada dua ya, berbeda untuk masing-masing arah. Untuk arah X itu ditahan oleh sistem rangka pemikul momen biasa, arah X itu yang ini. Untuk arah Y itu ditahan oleh sistem rangka bracing konsentrik biasa. Nah, jadi ini misalkan ada gempa, itu berarti nanti ini em, hubungan balok kolom ini yang bakal menahan gempa arah X. Nah, kalau arah Y, kalau ada gempa itu gempanya bakal ditahan oleh bracing yang ini, yang ada 4 ini. Mungkin karena ini bracing konsentrik itu
saat terjadi beban satu arah itu yang satu bakal ketarik, satu lagi bakal ketekan, terus untuk arah lainnya bakal begitu juga. Maksudnya dia mekanismenya bakal terbalik. Yang tadi ya tekan itu bakal jadi tarik, yang tarik jadi tekan, kira-kira gitu. Oke, kita langsung aja ke e-tabs-nya. Jadi di e-tabs ini teman-teman klik new model. Ini pakai yang built-in. Unit display unitnya pakai metric SI, di region of default material user, seal section database-nya pakai ISC16 saja. Design code itu pakai ISC 36016. Kenapa nggak yang terbaru? Karena SNI kita tuh mengacunya ke ISC yang ini. SNI 1729 2019 itu mengacunya ke ISC 36016. Untuk yang beton sebenarnya nggak kepake, tapi ini dibuat aja ACI 31814, terus klik OK. Nah, ini teman-teman masukin jumlah grid-nya dan jarak antar kolomnya. Em, ini saran aku ini nanti teman-teman rekap aja eh, untuk punya teman-teman sendiri karena nanti kan bentangnya bakal dibedain. Terus ini tinggal di copy-copy aja. 3, 5, 6, 5. Terus number of story-nya ini ada 3 lantai. 3 lantai. Jarak antara lantainya 3 meter. Untuk lantai atas 1,5 meter. Tapi ini nanti kita ubahnya manual. Nah, udah seperti ini, klik OK aja. Oke, ini teman-teman klik kanan, add or modify grid. Nah, untuk yang story datanya itu klik yang modify show ini. Nah, ini diganti jadi 1,5. Terus klik OK, OK. Nah, ini harusnya udah benar ya. Ini kalau kayak gini teman-teman klik aja tanda panah, move up, move down biar bisa kelihatan lagi. Oke, jadi sebenarnya grid elevasi udah selesai. Em, Selanjutnya teman-teman perlu mendefine material. Nah, ini untuk material baja itu pakainya steel ya, bukan rebar. Jadi itu yang satu tulangan untuk beton, satu lagi baja profil. Jadi steel ini teman-teman modify aja datanya. Eh, itu sebenarnya parameternya nggak perlu diubah ya yang lain, cuma perlu ubah yang masa jenis ini. Jadi 7850. Namanya teman-teman ganti jadi mungkin baja SS40. SS400. Nah, biar kelihatan lah butuhnya. Terus dimodify property desain datanya, ini masukin aja SS400, FY, FU-nya dengan lelehnya 235, FU-nya 400. Ini sebenarnya nggak kepake ya sekarang, tapi nggak apa, disamain aja 235 400. Terus klik OK, OK. Selanjutnya adalah beton. Jadi beton ini teman-teman cukup modify, namanya diganti jadi beton. Mutunya ini 30 ya, 3, berarti dinamakan beton 30 MPa. Masa jenisnya itu 2400. Terus modul elastisitasnya itu pakai rumus 4700 dikali akar dari mutunya. Mutunya kan 30, jadi akar dia 30. Oke, udah kayak gini, teman-teman desain property data. Grade-nya masukin aja 30 MPa. Di sini masukin 30. Terus oke, harusnya udah. Jadi yang beton kurang lebih sama lah kayak di tubus beton kemarin. Nah, ini beton kita gunakan di pelat aja ya teman-teman. Terus satu lagi, ini teman-teman perlu nge-define material others. Ini katakanlah nama material itu dummy. Jadi sebenarnya dummy ini buat apa sih? Nah, ini nanti sebenarnya kita bakal assign ke properti pelat di atap. Jadi di atap tuh kita nggak mau memperhitungkan berat sendirinya sebagai uh, maksudnya kita nggak mau memperhitungkan berat sendirinya sebagai beban lateral. Jadi itu masa jenisnya kita masukin 0. Nah, ini jangan diubah, ini 0 aja. Ini modus elastisitas dan lain sebagainya itu nggak usah disentuh. Yang penting intinya ini ya 0. Terus coba klik aja OK. Sebenarnya tujuannya itu nanti biar mudah lah ngedistribusiin gaya dalam dari pelat, dari shell load gitu menjadi elemen garis. Biar nggak perlu ngitung satu-satu gitu. Nah, di material udah, selanjutnya ke dissection properties. Itu teman-teman perlu nge-define frame-nya. Jadi ini teman-teman bersihin aja yang ini dulu.
klik delete multiple properties, terus ini di select all, delete, select all, delete lagi, delete. Oke, dia nanti bakal menyisakan satu gini, cuma nggak apa, ini klik OK, OK. Nah, ini teman-teman perlu mengimport material, maksudnya profil yang akan teman-teman gunakan. Jadi, di tools ini, itu untuk kolom, balok anak, rafter, gording, dan pengaku atap bakal menggunakan profil IWF. Atau di sini sebenarnya, em, di sini teman-teman klik yang ini aja, I or white face section. Itu kodenya, oh ya ini biarin aja, ini pakai yang ISC16, walaupun di inch tapi nggak apa, nanti sebenarnya di propertinya juga munculnya milimeter, jadi biarin aja. Ini perhatikan materialnya harus udah sesuai dengan baja yang kita gunakan, baja SS400. Ini teman-teman perlu filter, ini teman-teman klik W aja. Jadi W itu sebenarnya ya sama lah kayak WF, itu bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya itu kan white flange. Nah ini teman-teman klik semua, klik OK. Oke, harusnya udah ada. Terus teman-teman perlu mengimport double angle. Jadi ini teman-teman klik di sini, terus klik yang still double angle. Klik klik OK. Nah ini cara tahu ini profil apa, teman-teman cukup lihat kode awalnya aja. Ini kan kode awalnya 2L ya. Nah 2L ini berarti udah double angle semua. Ini teman-teman berarti select aja semuanya. Jangan lupa ini harus material baja. Kode kayak gitu, oke. Nah, ini teman-teman udah berhasil mengimport profil IWF dan profil double angle yang akan teman-teman gunakan. Sekarang teman-teman perlu mendefine masing-masing komponennya, masing-masing elemennya. Jadi ini untuk kolom itu teman-teman klik aja yang add new properties. Terus teman-teman klik yang spesial atau select list. Nah, ini teman-teman ganti namanya jadi kolom. Ini dibiarin aja parameternya, sectionnya auto select. Nah, kalau kolom kan IWF, berarti di filternya teman-teman masuk klik W. Oke, ini teman-teman add aja semuanya. Nah, ini klik OK. Terus teman-teman add copy of property. Tadi kan kolom udah, sekarang balok. Ini langsung ganti namanya aja, balok. Terus parameter lainnya nggak usah diubah. Setelah itu balok anak. Kemudian ada rafter, copy, gording. Terakhir ada pengaku atap. Pengaku atap. Oke, sekarang teman-teman add new property lagi, masih yang auto select list. Ini namanya teman-teman ganti jadi trust. Nah, sekarang perlu teman-teman import itu yang 2L, profile double angle. Nah, ini teman-teman klik semua, di add, terus oke. Ini add copy of property, kita ganti namanya jadi bracing. Oke, oke. Nah, ini harusnya udah semua ya. Maksudnya udah nge-define frame-nya. Sekarang teman-teman perlu mendefine pelat. Jadi teman-teman klik define, section, slab section. Nah ini plank dihapus saja karena kita nggak pakai. Slab ini teman-teman ganti namanya jadi pelat lantai. Pelat lantainya kita kunci di 150 mili ya. Terus materialnya beton. Ini ganti jadi 150. Ini beda dari Sheltin. Modifiernya nggak perlu disentuh. Semuanya nggak perlu disentuh yang ini. Oke, ini klik OK. Terus add copy of property itu teman-teman ganti jadi pelat atap. Nah, tapi pelat atap itu material pakai yang dummy. Ini alasannya kenapa tadi udah dijelasin. Ini modeling type-nya pakai membrane aja, biar nggak perlu di apa ya, maksudnya biar bebannya langsung ke elemen-elemen sekitarnya gitu. Terus ini biarin aja thickness-nya, oke, oke. Nah, sudah di sini, teman-teman perlu melakukan langkah selanjutnya adalah menggambar elemen struktural. Jadi ini teman-teman bisa memanfaatkan fitur yang ada di sebelah kiri,
Ini kita cukup pakai yang quick draw aja untuk yang kolomnya. Jadi teman-teman klik dulu quick draw kolom, propertinya ganti jadi kolom. Nah ini harus dicari. Kolom tuh, nah yang ini kolom, terus ini kita drawnya untuk masing-masing story aja. Jadi dibiarin aja one story. Kita mulai dari story satu ya, story satu, di hold, eh, left click, terus di hold, di drag sampai bawah kanan, terus yang atas juga diklik kemudian hold, terus lantai tiga dikosongin karena itu memang untuk atap. Nah, selanjutnya kita perlu menggambar baloknya juga. Jadi ini ada opsi quick draw beam, propertinya teman-teman masukin balok ya, balok yang udah di define. Nah, yang ini. Ini sama kayak tadi, ini left click terus di hold aja. Di bawah juga left click di hold. Oke, selanjutnya teman-teman perlu menggambar balok anak. Nah, jadi balok anak kalau teman-teman lihat di sini itu ngebagi suatu balok menjadi dua. Dan itu arahnya searah X. Nah, berarti itu teman-teman. Nah, ini kan masih kayak gini ya. Itu teman-teman perlu ngubah orientasinya. Jadi parallel to X, terus number of beam-nya cukup satu aja. Nah, tapi jangan lupa ini propertinya teman-teman ganti juga ya. Ini jadi em, balok anak. Nah, ini. Oke, properti udah diubah, number of beam-nya udah dibuat satu, apa orientasinya udah aman. Ini teman-teman langsung aja ngegambar. Untuk lantai 2 juga sama. Nah, harusnya untuk urusan balok kolom udah selesai sih. Untuk balok kolom udah selesai. Selanjutnya teman-teman perlu menggambar elemen-elemen yang ada di atap. Jadi ini ke tampak elevasi aja. Nah, ini mungkin ini gambarnya agak tricky ya, teman-teman. Jadi kita mulai dari rafternya dulu. Ini teman-teman kliknya yang draw beam, draw brush. Jadi ini kita memang menggambarnya secara manual. Ini kita cari yang rafter. Terus ini teman-teman klik, ini klik kiri aja, klik kiri sekali, terus diklik lagi endpointnya. Nah, terus dilanjutkan. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, sebelum melanjutkan lebih jauh, ini teman-teman kopas saja dulu em, ininya apa ya rafternya, karena kan nanti di untuk pengaku atap itu dia nggak ada apa ya, nggak ada truss. Jadi ini langsung aja diklik terus Ctrl R, Ctrl R. Nah itu kan jarak sembunyinya 5 meter ya. Tapi kan tadi untuk balok anaknya itu membagi bentangnya jadi dua, berarti 2,5 meter. Nah berarti ini teman-teman perlu ganti CD-nya tuh jadi 2,5. Nah, itu seberapa banyak perlu dikopas, itu hitung aja. Ini ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 kali. Nah, itu harusnya ada tampilan kayak gini. Ini buat verifikasi. Berarti kan ini udah benar ya. Ini di okein aja. Harusnya tampak tiga dimensi itu udah ada tuh segitiga-segitiganya. Rafter dan coding. Nah, sekarang hal yang perlu teman-teman lakukan adalah menselect pengaku atap ini. Karena kan kita tadi ngedefine-nya beda ya. Untuk propertinya. Jadi ini di-select aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 ya. 2, 3, 4. Oke. Nah, ini cara ngelihatnya di sini di bawah kiri ada tulisan 8 frames selected. Berarti udah benar. Itu teman-teman klik assign frame section property. Ini masukin pengaku atap. Terus ini di okein aja. Nah, sebenarnya ini juga bisa dilihat ya penampang-penampangnya. Atau ya ini mouse-nya
di drag aja ke elemennya itu bisa ketahuan elemennya elemen apa. Yang dilihat tuh yang ada di dalam kurungnya aja ya teman-teman. Ini sebenarnya karena masih auto select dia kayak langsung ngambil satu profil random gitu. Misalkan balok langsung diambil dulu 24146 biar bisa dimunculin lah tampak 3D-nya. Jadi kalau mau munculin tampak 3D, klik aja yang extrude view toggle ini. Klik ini dulu, baru. Oke, ini masih terlalu besar ya teman-teman. Nanti perlu inilah, nanti bakal ada optimasi. Jadi ini nggak apa dilanjutin aja. Ini klik show and deform shape. Terus teman-teman perlu menggambar truss-nya. Jadi cara menggambar truss itu eh, klik aja yang draw beam column. Ini ganti jadi truss. Truss. Oke, teman-teman gambarnya kayak gini dulu ya. Yang vertikal gini dulu sekali. Nah, setelah itu teman-teman Ctrl R. Nah, itu kan truss-nya itu membagi dua ya, membagi dua balok X ini. Terus balok X itu kan tadi jaraknya 6 meter ya kalau nggak salah. Ya 6 meter. Berarti di sini teman-teman masukin DI-nya 0, DX-nya diganti jadi 3 karena 6 bagi 2 3. Berapa kali di copy itu perlu 1 2 3 4. Berarti gambar ini jadi 4. Terus bentar. Nah, ya. Berarti kayak gini. Oke. Nah, di sini teman-teman perlu ini hapus saja ya teman-teman. Ini karena nggak kepake. Nah, yang ini teman-teman hold aja. Kayak gini langsung hold dua elemen kayak gini. Terus di edit teman-teman klik yang edit frame, divide frame, break intersection, add selected frame and join. Nah, ini teman-teman bisa ngapus nih yang ini tadi. Oke. Sekarang teman-teman perlu menggambar ininya ya, truss yang ada di dalam segitiga ini simpel aja, jadi cukup disambungkan aja joinnya. Oke, seperti ini harusnya selesai deh. Nah, udah seperti ini, teman-teman klik seluruh truss-nya, terus teman-teman replicate. Tadi kan ada beberapa gording yang belum ada truss ya. Eh, Sorry, bukan gording. Ada beberapa rafter yang belum ada truss. Nah, terus kan jarak antar bentang Y itu 5 meter. Itu teman-teman ganti aja. Di DX-nya jadi 0, jadi 5. Ini ya jadi 4 number ya, karena kan memang ada 4 ya. Nah, ini kalau di 3D-nya teman-teman bisa lihat. Nah, kalau ini berarti udah benar. Oke aja. Oke, udah selesai. Tinggal satu elemen lagi. Teman-teman perlu menggambar Gording. Oh, sorry, ada dua elemen lagi bracing. Tapi kita mulai dari Gording dulu. Itu cara gambarnya gimana? Itu teman-teman mungkin biar mudah ya. Biar mudah, ini teman-teman klik select, select. Terus stories, itu story 3 di select. Terus klik kanan, so select object only. Nah, jadi ini kita cuma bisa ngeliat atapnya. Oke, ini teman-teman draw aja Gordingnya. Jadi hubungkan aja. Waduh, ini ada abnormal condition. Kalau kayak gini, ya nggak apa ini di save aja teman-teman. Di save, katakanlah namanya tubus baja. Terus di save. Oke teman-teman, ini kembali lagi. Jadi kita ngegambar yang codingnya ya. Ini klik aja, draw element, property ganti jadi coding. Nah, terus di gambar itu antar raptornya. Jadi ini emang nggak bisa ya digambar gini. Soalnya ini kan udah ada balok. Nih kita mulai dari sini. Terus, nah dia harusnya terauto gini sih. Oh sorry, salah. Em, Langsung dari sini ke sini aja nggak apa sih? Nah, terus kalau mau gambar lagi, klik kanan aja. Terus klik lagi, terus diklik lagi joinnya, klik kanan, ke kiri, terus hubungkan ke join yang ini. Oke, ini harusnya udah ya untuk satu bentang cordingnya.
Terus sisanya itu bisa di-replicate aja. Ctrl R, D-nya 33D5, di-replicate sampai 3 kali. Nah, ini ada gambarannya. Oke. Terus kalau udah kayak gini, teman-teman show all aja, klik kanan, show all objects. Oke, harusnya ini udah sih untuk groundingnya. Sebentar. Oh iya, ini kan masih kegabung gini ya teman-teman. Ini teman-teman langsung aja em, klik semua ya, hold semua, klik semua struktur. Terus ini teman-teman klik edit, edit frame, divide frame, break and intersection. Oke, ini harusnya udah kebagi-bagi semua ya, yang elemen teman-teman yang udah desain tadi, udah yang udah digambar tadi. Nah, seperti ini, terus yang ini juga udah kebagi. Oke, terakhir ada satu elemen lagi yang perlu teman-teman gambar, yaitu bracing. Nah, jadi untuk bracingnya teman-teman tinjau aja tanpa elevasi di A dan di C ya. Jadi kita lihat yang di A dulu. Nah, untuk bracingnya sendiri itu kan dia em, bentuknya kayak V terbalik gini ya di masing-masing bentangnya. Itu teman-teman klik aja yang ini, klik draw brace. Terus teman-teman pilih propertinya bracing. Nah, em, bracingnya itu teman-teman masukin yang eccentric forward dulu. Nah, ini left and right-nya dibiarin 0. Karena kalau 0 dia jadi bracing concentric. Tapi kalau teman-teman isi ini nanti dia jadi bracing eccentric, dan bracing eccentric itu udah beda sistem struktur. Nah, ini diklik aja ya. Diklik, klik. Terus untuk yang elevation view C itu teman-teman klik juga. Nah, terus teman-teman gambar juga yang eccentric back-nya, yaitu yang arah satunya lagi. Nah, terus diklik, klik, dua lagi. Oke, ini teman-teman bisa lihat tampak 3D-nya harusnya udah, kalau udah bener dia harusnya kayak gini ya. Eh, Kayak chevron gitu bentuknya. Oke, ini harusnya gambar elemen udah. Teman-teman jangan lupa ini peletakannya kita kan asumsikan full jepit ya. Ini di hold aja semuanya, terus assign, join, restrain, klik yang jepit ini. Oke. Oke, kembali lagi. Oh ya, sedikit terlewat, harusnya ada pelat ya. Jadi ini teman-teman gambar dulu, gambar pelat. Jadi ini teman-teman klik aja story 1. Ya, mendingan ini kita buat 3D aja. Terus di story 1 itu teman-teman langsung aja klik yang em, quick draw floor. Nah, itu propertinya ganti jadi pelat lantai 150 mili. Terus di em, drag aja semuanya. Nah, terus untuk atap, itu teman-teman ganti properti jadi pelat atap. Terus cara ngegambarnya itu pakai yang draw floor ini. Jadi memang manual. Nah, em, itu teman kliknya yang kayak gini ya. Oke, tunggu kita hide dulu aja. Jadi ini seperti kayak tadi, di select, select story, story 3, terus show selected object only. Nah, ini teman-teman gambarnya kayak gini. Jadi untuk masing-masing joinnya itu diklik sekali. Ini left click, left click, left click, terus left click lagi. Nah, kalau udah kayak gini, tekan escape aja. Oke, dia langsung muncul harusnya. Nah, selanjutnya digambar juga yang ini. 1, 2, 3, 4. Atau klik kanan juga bisa harusnya. Nah ya, klik kanan aja, biar langsung bisa ngegambar. Em, yang ini juga digambar. 1, 2, 3. Nah, terakhir. Oke, jadi ini harusnya udah. Ini tadi cara cek ini plat atap atau enggak, ini teman klik kanan aja, terus bisa dilihat ini section propertinya apa. Ini kan udah plat atap, berarti udah benar. Diklik aja empatnya.
Tuh, kalau udah keklik itu di bawah kiri pasti ada tulisan 4 shells, 16 edge selected, Ctrl R. Em, nah, ini 2,5 ya. 2,5 sebanyak 6 kali. Oh, sorry, kurang satu ini. Sebanyak 7 kali. Eh, oh, 8 berarti. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Oh, 7. Berarti emang di gambarnya memang agak ini sih, ngebug. Nah, di ya kayak gini. Em, kalau udah gini, di show aja lagi. Show all objects. Terus, oke teman-teman, jadi ini merupakan langkah terakhir terkait menggambar elemen struktural. Satu hal yang perlu teman-teman lakukan adalah merilis beberapa dari ujung-ujungnya. Jadi sebenarnya kayak gini. Jadi dalam merencanakan struktur gedung ini, itu nggak semua balok kolomnya menahan gempa. Di tugas besar ini, balok kolom menahan gempa itu ada di perimeternya, yang ini dan yang ini. Itu yang menahan arah X. Jadi teman-teman bayangin misalkan terjadi gempa ya, gempa arah X gini. Nah, ini bakal ditahan sama em, sama dua ini, yang ini dan yang ini. Kira-kira gitu. Sedangkan kalau terjadi gempa arah Y, katakanlah gempanya tuh kayak kita ke arah atas gitu. Nah, ini yaudah ini nahan tuh dua ini. Tapi dua ini bukan sistem rangka pemikul momen. Dua ini tuh adalah ditahan dengan mekanisme bracing konsentris teman-teman. Nah, ini bayangin ini gempa, terus ditahan sama dua ini. Berarti ini ada gempa, ditahan sama sistem rangka pemikul momen. Sedangkan kalau yang ini gempa, berarti nanti dia ada mekanisme thrust gitu, terjadi di sini. Nah, untuk elemen lainnya yang di tengah nih misalnya, yang di sini sampai sini, itu kan dia tidak menahan beban lateral, maksudnya tidak menahan beban lateral dengan momennya kan. Maksudnya nggak dia ya nggak inilah nggak keabsorb lah gempanya. Makanya yang di tengah-tengah ini termasuk balok anak itu semuanya kita bisa modelin sebagai sambungan sendi. Nah, tapi ada satu hal yang perlu dilakukan lagi. Jadi karena tadi kita udah nge-divide semuanya ya, itu kita harus joinkan lagi karena ya nanti ini bakal rusak kalau em, modelnya kayak gini. Nah, ini kita cara cepatnya ya. Mungkin ini di-select aja dulu semuanya. Select, select, select. Terus lantai di bawahnya select juga. Nah, ini teman-teman klik edit, join frame. Nah, ini kan masih panjang ya. Nggak apa, ini teman-teman klik aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus teman-teman langsung yang ini, klik select, object, object type, kolom, select. Terus edit, edit frame, divide frame based on intersection. Nah, ini bisa kelihatan nih, ngebaginya bakal jadi gimana. Nah, kira-kira kayak gitulah. Ini udah sesuai kan? Karena ini kan baloknya dihubungin ke kolom untuk masing-masing apa ya? Untuk masing-masing sistem rangka, bukan kayak ujung ke ujung gitu. Nah, mungkin kita cek lagi ya. Cara ceknya sih teman-teman tinggal klik aja. Dia kalau menerusnya tuh panjang berarti itu masih salah. Kalau gini dia udah bener. Nah, terus apa lagi ya? Nah, yang ini juga harus digabungin sih, karena ini kan satu elemen panjang ya. Nah, ini ke sini. Ini kan, ya sebenarnya eh, nggak bakal, tunggu. Jadi ini sebenarnya rafter, rafter. Oh, ini nggak apa sih, nggak digabungin. Cuman lebih baik digabungin sih, digabungin aja. Ini teman-teman select aja semuanya. Mungkin cara cepatnya gini aja, karena ini kan terpisah juga ya. Padahal harusnya tergabung. Jadi select aja semua roofnya.
Oke. Nah, ini langsung ke edit, edit frame, join frame. Nah, kayak gini udah oke sih. Nah, tinggal yang balok-balok ini berarti diklik aja lagi semua baloknya. Nah, terus teman-teman select kolom, select object, kolom, terus di ini deh, di divide. Nah, oh sebentar ini ke select ini ya juga ya. Ini jangan di select ya teman-teman. Em, Trustnya jangan di select karena nanti dia bakal ya bakal salah ngebagi. Nah, sekarang coba kita divide ya. Nah, kayak gini kan udah bener. Em, oke, tinggal ini ya udah. Oh, mungkin satu lagi ya, tinggal yang di sininya nih, di kuda-kudanya. Itu ya mungkin biar jelasnya di hide aja lah semuanya. Maksudnya cuma di show lantai tiganya. Select story, story 3, so selected object only. Nah, kalau kayak gini ya udah sih teman-teman gini aja langsung. Satu, dua, tiga, empat. Oke, ini digabungin terus selesai deh. Nah, ini sekarang teman-teman perlu merilis. Jadi mungkin kita berangkatnya dari merilis semuanya dulu ya, karena emang mayoritas dari elemennya tuh tidak menahan gempa. Jadi ini teman-teman Ctrl A aja, Ctrl A, terus assign frame release ini teman-teman centang yang torsi momen 22, momen 33 dan yang E-nya. Kalau torsi yang E-nya nggak perlu. Ini biar ya modelnya bisa inilah, biar bisa ngeran. Nah, kalau udah kayak gini berarti ini menandakan sambungan yang teman-teman gunakan ini sepenuhnya sendi. Nah, terus kalau teman-teman perhatikan itu kolom kalau kayak gini kan dia bakal hancur ya, nggak mungkin. Karena kolom kan kita sambungnya secara splice juga. Terus tadi kan sambung ke jepitannya ini, maksudnya ke peletakannya disambung secara jepit. Jadi kolom nih harus sambungan momen semua. Jadi teman-teman select aja semua kolomnya. Select, object type, kolom. Kemudian teman-teman centang ya no release-nya. Apply. Oke. Jadi yang kolom udah oke. Balok ini memang rilis, balok anak juga rilis, tapi ini balok X yang utama, yang sesuai kita sepakati tadi, itu kan dia menahan gempa dengan momen kan. Eh, ya dengan sistem rangka pemikul momen. Berarti ini nggak boleh dirilis nih. Nah, itu teman-teman harus tinjau elevasi yang 1 dan 5. Yang untuk yang satu, diklik aja balok-baloknya. Terus untuk elevasi yang kelima, diklik juga. Nah, ini teman-teman yang centang yang no release, apply. Oke, jadi udah terencana ya. Jadi sistem rangka pemikul momennya tuh ada di perimeternya. Terus kalau untuk yang ini sistem rangka bracing concentric itu nggak perlu diapa-apakan. Ini memang dirilis saja karena kan ya dia purely menahan gempa dengan bracingnya. Kemudian untuk yang atap-atap nih. Nah, ini ada beberapa yang masih harus diganti ya. Jadi harusnya gording ini dia sambungannya fix. Dia mentransfer momen ke rafter, terus rafter mentransfer momen ke balok. Kalau yang trust itu kita udah bener, maksudnya udah sedih semua, jadi itu udah nggak perlu di apa-apain lagi. Tinggal yang ini nih. Nah, em, mungkin cara paling cepatnya teman-teman ini aja, select, select, terus properties, frame. Nah, kan tadi rafter ya, rafter teman-teman select. Nah, ini bakal ke select nih semua rafternya. Terus gording.
Coding di select juga. Nah, kita lihat nih tampak 3D-nya. Oke, udah ke select. Kita no releasein. Selesai deh. Jadi ini em, sebentar. Ini ceknya memang harus apa ya? Ini harus teliti ya teman-teman. Soalnya ini bakal mempengaruhi ke gaya dalamnya. Tinggal yang ini sih. Oke oke. Berarti tinggal yang ini em, select aja lah. Ini teman-teman select kayak tadi. Select properties frame. Ketik trust. Select. Terus ini perlu dirilis karena terus kan dia rangka batang ya. Maksudnya kayak mekanisme cuma tarik tekan. Nah, kayak gini. Oke, ini dicek ya satu-satu. Ini udah oke. Rangka pemikromomanya yang ini. Oke. Terus jangan lupa ini ada yang lantai yang harus dilihat secara 3D karena kita nggak bikin grid-nya ya. Yang di setengah-setengah ini. Ini oh pengaku atap hampir kelewat kan. Jadi ini diselect juga ya pengaku atap. Em, bukan. Select properties frame pengaku atap. Karena dia dia kan IWF juga ya, kayak rafter gitu. Dan mentransfer moment. Nah, ini no release apply. Oke, ini kita cek sekali lagi ya. Dari atapnya, pengaku atap udah, gording udah semua, terus terus trusnya udah, ini udah kita sambung secara fix. Ini memang sedih karena emang rencananya ya yang di Korea tuh nggak menahan gempa. Eh, ini juga udah dirilis semua. Ini rafternya ya. Oh, trustnya. Ya, jadi trustnya memang dirilis. Oke, kalau udah kayak gini, model teman-teman udah selesai.